Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kayanti dapat berjumpa dengan kalian lagi di acara Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan juga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, renungan pagi hari ini diambil dari Yosua 3. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, bagaimana orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari. Pasti sulit untuk mereka mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin hebat mereka. Karena imannya yang besar, Musa telah memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian melalui 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Sekarang perjalanan lelah mereka akhirnya berakhir. Mereka akhirnya siap untuk pergi ke tanah perjanjian. Adik-adik, Tuhan memberitahu Musa bahwa pemimpin baru mereka adalah Yosua, seorang pria dengan roh Allah. Apakah kalian ingat? 2 kali Yosua menunjukkan imannya yang luar biasa. Pertama kali di Rafidim. Di sana ia berperang melawan orang Amalek. Dan kemudian di Kades Barnea ketika 10 mata-mata lainnya ketakutan dan panik, Yosua berdiri bersama Kaleb untuk memberitahu mereka bahwa Tuhan pasti akan membantu mereka mengambil tanah itu. Kali ini mereka siap mengikuti pemimpin mereka. Dan Musa telah mengingatkan Yosua bahwa dia tidak akan sendiri. Adik-adik, tiba saatnya bangsa Israel tiba di sungai Yordan. Mereka bermalam di situ selama 3 hari. Dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua, para imam, dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk kepada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Yosua 3 ayat 4. Adik-adik, jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, Yosua, para pemimpin, dan yang lainnya harus mengikutinya dari belakang dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahuluinya karena jalan yang hendak dilalui itu benar-benar asing atau tidak dikenal oleh mereka dan belum pernah dilalui. Di akhir pasal 3 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Tentu itu semua dapat dilakukan karena apa? Pertolongan Tuhan. Sungai Yordan itu
sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Yosua 3 ayat ke-15 dan ke-16. Kunci keberhasilan mereka adalah taat mengikuti tuntunan tabut perjanjian Tuhan. Saat ini Tuhan juga melakukan hal yang sama, yaitu hendak menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan siapa? Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan? Nah, Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Firman-Nya dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menaati firman tersebut. Ketika kita taat, Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan bagi kita. Mari kita kerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya. Adik-adik, marilah kita terus berusaha untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan menaati firman-Nya. Baik, mari kita menutup renungan pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau ingatkan kami untuk merenungkan firman-Mu dan juga berusaha melakukannya dan taat Tuhan kepada Engkau. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, dengan demikian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita jadi anak-anak yang TAAT, taat. Sampai jumpa lagi di acara Impact Kids Gereja Baptis Pertama berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.